Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan aktivitas belajar matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui model direct interaction, kombinasi open-ended problem dan snowball drawing pada siswa kelas 5 SDN 2 berbeda. Latar belakang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menghasilkan pembelajaran yang baik, maka gurulah yang memiliki posisi penentu keberhasilannya. Uno dan Muhammad mengatakan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar 20 KBM, guru memiliki posisi yang menentukan keberhasilan pembelajaran karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran. Sejalan dengan itu, kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menegaskan bahwa kedudukan guru dalam kegiatan belajar mengajar sangat strategis dan menentukan karena guru bertugas mengalihkan seperangkat pengetahuan yang telah terorganisasikan sehingga pengetahuan itu menjadi bagian dari pengetahuan siswa. Berdasarkan uraian terbelakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran materi penjumlahan, pengurangan pecahan melalui model direct instruction, kombinasi dengan open-ended problem dan snowball drawing pada siswa kelas 5 SDN 2 berbeda. Apakah terdapat peningkatan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball drawing pada siswa kelas 5 SDN 2 berbeda? Apakah dengan menerapkan kombinasi model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball drawing dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas 5 SDN 2 berbeda? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumus masalah alternatif tindakan pemecahan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas guru dalam melaksanakan pembelajaran pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball drawing siswa kelas 5 SDN 2 berbeda. 2. Aktivitas siswa dalam menguasai materi penjumlahan pengurangan pecahan melalui model direct instruction kombinasi dengan open-ended problems dan snowball drawing siswa kelas 5 SDN 2 berbeda. 3. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan pecahan melalui model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball drawing siswa kelas 5 SDN 2 berbeda. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan peneliti. 1. Bagi guru, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi menyusun strategi pembelajaran, menjadi acuan pengembangan inovasi kreatif guru dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan model yang dipilih dan dapat menjadi pilihan model pembelajaran yang efektif dan membantu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswanya. Bagi kepala sekolah, dengan dilaksanakannya penelitian ini, model pembelajaran ini dapat dijadikan referensi dalam merencanakan program inovasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah. 3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam memunculkan inovasi kombinasi model-model pembelajaran lain sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, aktivitas, dan hasil belajar siswa khususnya di sekolah dasar. Kajian teoritis. Pengertian meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar dari kata tingkat ditambah awalan me dan akhiran an yang berarti menaikkan derajat, taraf, dan sebagainya, mempertinggi, memperhebat, dan sebagainya.
Hasil belajar atau prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Menurut Kobar, hasil belajar ialah apa yang diciptakan, hasil pekerjaan, hasil menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Adapun Damara mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, yang memuaskan hati, yang didapat dari keuletan kerja baik secara individu maupun kelompok dalam bilangan tertentu. Mode pembelajaran kooperatif. Mode pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada 4 unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu adanya peserta dalam kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai. B. Mode pembelajaran direct instruction. Arin mengemukakan bahwa pembelajaran langsung adalah mode pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural dan terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Mode pembelajaran kooperatif tipe open-ended problem. Open-ended problem merupakan mode pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan sebagai cara dan solusinya. Juga bisa beragam. Pembelajaran ini dimulai dengan memberikan masalah terbuka pada siswa lalu menjawab pertanyaan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. D. Mode pembelajaran kooperatif tipe snowball drawing. Mode pembelajaran snowball drawing merupakan pengembangan dari mode pembelajaran diskusi. Hanya saja pada model ini kegiatan belajar diatur sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih menyenangkan. Langkah-langkah model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball drawing. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, adapun langkah-langkah atau sintak gabungan kombinasi model pembelajaran direct instruction, open-ended, dan snowball drawing. 1. Guru menyajikan informasi tentang materi pembelajaran dan pemberian contoh konsep. Guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Guru membagi siswa secara berkelompok. Setiap kelompok mendapat tugas atau pertanyaan open-ended dan siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing mengenai penyelesaian pertanyaan yang telah diberikan guru. 5. Selanjutnya guru memberikan informasi pada siswa tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran snowball drawing. 6. Guru memanggil ketua kelompok dan menjelaskan materi serta pembagian tugas kelompok. 7. Guru meminta ketua kelompok kembali ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan tugas yang diberikan guru dengan anggota kelompok. 8. Guru memberi selembar kertas kepada setiap kelompok dan meminta kelompok tersebut menulis pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari. 9. Guru meminta setiap kelompok untuk mengulang dan melemparkan pertanyaan yang telah ditulis pada kertas kepada kelompok lain. 10. Guru meminta setiap kelompok menuliskan jawaban atas pertanyaan yang didapatkan dari kelompok lain pada kerja terbatas. 11. Guru meminta setiap kelompok untuk membacakan jawaban atas pertanyaan yang diterima dari guru dan dari kelompok lain. 12. Mengecek pemahaman siswa dan melakukan umpan balik. Dan ini adalah metodologi penelitian dari metodologi penelitian dan yang sudah saya observasi. Maka di sini saya menetapkan bahwa penelitian ini berjenis penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 3 jenis PTK, yaitu partisipan, empiris, dan eksperimental, yang dilakukan secara garis besar. Terdapat 4 tahapan, yaitu
Perencanaan tindakan yaitu pengembangan rencana tindakan yang menjadi permasalahan kegiatan pembelajaran sebagai upaya peningkatan proses dan hasil belajar. 2. Penerapan tindakan yaitu tindakan untuk melaksanakan rencana tersebut dalam KBM yang bertahap dan berkesinambungan. 3. Observasi atau pengamatan proses dari hasil tindakan yaitu pengamatan efek tindakan tersebut dalam konteks penelitian berupa kegiatan belajar siswa dan guru. 4. Refleksi yaitu merefleksikan efek ini sebagai dasar bagi perencanaan lanjutan setelah perbaikan dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang diteliti, 1. Faktor guru. Jadi di faktor guru ini saya mengambil aspek yang diteliti atau diamati yaitu seluruh aktivitas guru dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing. Meliputi 1. Guru menyajikan informasi tentang materi pembelajaran. Guru membimbing siswa untuk melakukan latihan-latihan awal. Guru membuat kelompok dan memberikan tugas kelompok. Guru membimbing diskusi kelompok. Guru memanggil ketua kelompok dan menjelaskan pembagian tugas kelompok selanjutnya. Guru memberikan tugas pada kelompok untuk menulis pertanyaan. Guru meminta setiap kelompok untuk menggulung kertas dan melemparkan kepada kelompok lain. Guru meminta setiap kelompok menuliskan jawaban sesuai pertanyaan yang didapat dari kelompok lain. Guru memberikan kesempatan pada perwakilan kelompok mengemukakan jawaban atas pertanyaan dari guru dan dari kelompok lain. Guru mengecek pemahaman siswa dan melakukan umpan balik. Yang kedua ada faktor dari siswa. Faktor dari siswa juga harus diteliti karena siswa merupakan subjek dalam penelitian tindakan kelas. Tanpa adanya siswa, penelitian tidak akan berjalan atau tidak akan bisa dilaksanakan. Adapun faktor yang diteliti, aktivitas siswa dalam belajar, penjumlahan, pengurangan, pecahan dalam menggunakan model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing menggunakan lembar observasi. Aktivitas siswa secara keseluruhan. Aktivitas siswa secara keseluruhan yang diteliti yaitu kegiatan siswa dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran berlangsung, yakni A. Memperhatikan siswa saat guru menyajikan informasi tentang materi pelajaran. B. Kerjasama siswa dalam diskusi kelompok. C. Partisipasi siswa dalam mengemukakan hasil kerja kelompok. D. Kemampuan siswa dalam membuat soal. E. Ketelitian siswa dalam menjawab soal. Yang ketiga ada faktor hasil belajar. Jadi dalam faktor hasil belajar, saya mengamati hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika, materi penjumlahan, pengurangan, pecahan dengan menggunakan model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing melalui tes tertulis. Tes ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah siswa ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah siswa ini sudah mencapai ketuntasan individual dan klasikal sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan untuk siklus berikutnya. Adapun skenario untuk melaksanakan penelitian ini, satu, ada skenario tindakan. Penelitian ini dilakukan dalam siklus tindakan kelas yaitu 4 kali pertemuan. Tiap pertemuan dilaksanakan selama 2 kali 35 menit. Adapun skenario tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan. Tahap perencanaan mencakup beberapa tahap yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Membuat skenario pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing. Membuat lembar observasi untuk melihat bagaimana kondisi belajar mengajar di kelas dengan menerapkan model pembelajaran direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing. D. Mempersiapkan media mengajar dan sumber belajar yang
diperlukan dalam rangka mengoptimalkan proses belajar dan hasil belajar. Merancang alat evaluasi untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa sesuai dengan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas melalui pelaksanaan model pembelajaran direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing. Mempersiapkan pembagian kelompok di kelas 5 yang terdiri dari 21 orang siswa menjadi 4 kelompok yang anggotanya 5-6 orang secara heterogen. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Tahap pelaksanaan tindakan ini dirancang dengan menggunakan kombinasi model pembelajaran direct instruction kombinasi dengan open-ended problem dan snowball throwing. Terima kasih.